اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ini yang semangat cuman si mboknya. Sampun di Sumangga ke? Rahapannya? Sudah? Napa dereng? Orang Jawa itu kan harus begitu loh. Monggo gitu kan. Nek gak dimonggoke ya meneng gitu kan. Ya, salawat salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga langkah-langkah kita dalam menuntut ilmu ini Allah berkahi, Allah ridho kita mendapatkan kunci-kunci surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena janji Allah barang siapa yang menuntut ilmu maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi sebenarnya surga itu mudah Bu kuncinya. Salah satunya sering-sering taklim, sering-sering majelis ilmu. Karena apa? Karena tidak ada perkara dunia yang tidak punya solusi terhadap agama ini. Jadi agama ini punya solusi untuk semua permasalahan hidup kita. Termasuk kenapa kemudian ayah bunda kita rutinkan agar permasalahan pendidikan kita di rumah ini ada jawabannya, gitu ya. Salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadir di sini, yang sudah tepat waktu, yang di akhir waktu jam 8 lebih ya. Semoga tidak mengurangi keberkahan. Dan yang belum hadir hari ini tetap kita doakan semoga Allah ridho kita semuanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak lain diturunkannya Nabi itu sebagai guru untuk mencerahkan kita semuanya agar mendapatkan kebahagiaan dunia wa akhirah. Apalagi utamanya tadi Ibu, seneng gak anak-anaknya tasmi anaba? Senang. Siapa tadi? Anaknya siapa wih? Cung. Yang tiap hari gawe repot ustazahnya, tapi ternyata melentik, ya tak Bu? Iya, itu yang ngafal Pak, keren loh Pak. Mungkin kita ngafal kudu konsentrasi toh Pak. Itu ngafal sambil tidur Pak. Hafal iku anak-anak. Sambil melekat, hafal iku. Nek kita, boro-boro wis direwangi konsentrasi serius bubar jalan. Hafal 5, lupa 10. Masya Allah, itu anak-anak IDA 2, termasuk tadi saya alhamdulillah tepat waktu ya saya datangnya ke sini ya, karena sebelumnya saya ngisi di SD Negeri Lanteng sama ngisi pengajian. Mau benten ini pesertanya Pak, semuanya ibu. Nah spesialnya di Lutar tuh ayah ini juga wajib untuk ngaji, leres ya Pak. Nah kodanya bapak apa ibu rumah tangga niku? Nek ibune dosa sing nanggung sinten? Nek anake dosa sing nanggung sinten? Punten saestu nggih Bapak, target operasional iki. Nggih, tapi tidak mengurangi semangat kita. Artinya ibunya kita ilmui, bahkan double pembelajaran, ono taksin lah, ono kisah lah. Tapi semoga tidak merepotkan. Repot mboten Bu ikut kelas? Tenane ra ngapusi Us. Ya, Masya Allah. Jadi tepat waktu saya dikirimkan Allah pulang jam segini karena tadi Maryam sempat tidak mau tampil. Ya, padahal nek di sana, nek di kelas itu buat suaranya nganti dapur itu kedengeran gitu ya. Mung ya gitu anak-anak itu. Kadang punya rasa malu sami. Bapak ibu ini nek kon munggah teng ngarepan isin. Tapi hari ini saya bahagia sekali ya, Pak Sidik, Pak Ferika, Pak Andi. Misinya berhasil ya, buat ayah rapi dan paling depan. Ya. Bapak Ibu semuanya, kenapa hari ini spesial? Karena ini digabungkan yang biasanya kita terpisah, karena mungkin ada tujuan dan maksud yang lainnya. Tujuannya apa nanti kita nantikan sampai akhir. Dan semoga Bapak Ibu tulus ikhlas, itu yang paling penting. Karena amal dihitung oleh niatnya. Nek di sini kehadirannya masih berat karena presensi, amargi setiap presensi pengambilan rapor dicek sama Ustaz Tiwa, dihilangkan nih. Betul-betul niatnya tolabul ilmu. Takutnya nanti ilmunya nggak sampai
Boro-boro sampai ilmunya ke hati, boro-boro bisa diamalkan. Dicatat pahalanya aja takutnya tidak ada. Cuman entek bensin, cuman entek kesel, amargi niatnya masih karena makhluknya Allah. Siapa? Ya Latifah, ya Gune, ya Prasensi. Nah, masih niatnya itu takutnya mabur semuanya ya, hanya jadi debu. Oke, kalau saya bilang apa kabar ke Ustazah? Oh salah. Apa kabar ayah bunda? Siap, semangat gitu ya. Nek bapak-bapak ojo dawa-dawu. Alhamdulillah, luar biasa kedoan. Singkat pada jelas, oke? Semangat Allahu Akbar. Sambil mengepalkan tangan ini Ustazah Ida sudah hadir ya? Sudah. Oh ya, Masya Allah ya. Ustazah butuh minum dulu, mungkin tadi harus perjalanan jauh. Oke, sambil nanti kita panggil Ustazah Ida Rosidah. Ini beliau guru saya Bu ya, Masya Allah. Karena pengalamannya lebih banyak Insya Allah. Lebih dulu buat sekolah daripada saya. Apa kabar ayah bunda semuanya? Semangat Allahu Akbar. Semangat. Lali toh Ibu Gi? Lali. Ya. Bapak yang ngoten Pak, ampun lali, ya toh? Ampun lali kalih, semangat ya Pak. Apa kabar ayah bunda semuanya? Semangat Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Saya tak geser ya. Ya, biar ini nanti buat Ustazah Ida Rosidah. Mohon izin Bapak, ini ternyata pentausiahnya ibu-ibu, insya Allah tidak mengurangi semangat kita, karena dulu Aisyah radhiyallahu anha juga hadir dalam taklim-taklimnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Ustazah Ida Rosidah kami persilahkan masuk, monggo Ustazah. Ya, Masya Allah, ini sama-sama hari yang padat ya. Artinya di Kutab Darussalam sedang ada pertemuan guru Kutab se-Jawa. Kayaknya luar Jawa ada ya Mas? Se-Jawa Tengah DIY. Iya. Solo Raya, Banjarnegara, Boyolali. Jadi ada pertemuan multaqo guru Kutab ya. Biasanya memang minimal setahun sekali kalau bisa diusahakan gitu, dan qadarullahnya selalu bertabrakan dengan acara di sini. Tapi Masya Allahnya beliau sudah saya sampaikan, karena saya juga ikut terundang sebenarnya untuk hadir. Cuma karena ada barengan saya minta izin beliau untuk hadir ke sini. Awalnya saya sudah monggo kerso Ustazah, karena hajatnya guru itu paling utama. Nek bab adab ibu, gurune arep kepiye pokoke disuman. Enggak, ojo terus ngatur guru nih, pokoknya kudu saiki, mboten saya gitu kayak. Jadi ini Ustazah sudah saya sumah nggak kayak Ustazah, karena di Kutab juga ada acara. Nggak apa-apa kalau belum bisa hadir, tapi karena rasa rindu dan cintanya pada saya mungkin ya, gitu ya. Jadi beliau masih berharap saya hadir, tidak? Yo masih lah, ilmunya kan luar biasa. Dan Masya Allah beliau kemudian hadir di sini. Sekelumit saya kenalkan dulu ya Ustazah. Mungkin untuk wali santri baru ini belum semuanya kenal kepada Ustazah Ida Rosidah. Beliau ini adalah perintis pertama Kutab di Jogja. Jadi sebelum ada Kutab Al-Fatih Ustaz Budi Azhari, beliau ini yang mengawali bernama Kutab Darussalam ya. Dan Masya Allah, sebelum beliau punya Kutab, beliau ini guru juga SD negeri ya dulu ya Bu ya. SD swasta di Bali ya, di Bali. Jadi beliau itu pengalaman ngajarnya ampun, enggak usah ditanyakan, puluhan tahun. Muridnya juga bukan anak-anak lagi, tapi asatidah usia tua, lansia, punya TPA juga ya. TPA namanya TPA Darussalam, kalau di sini TPA Kampung Quran, dan Masya Allah sudah banyak melahirkan generasi Qurani juga, yang semuanya rata-rata juga melanjutkan ke pesantren ya, alhamdulillah. Dan kita di sini napa Bu? Ngasuh kawaruh. Napa Bu basa Jawane? Kanah. Ya Ustazah lati-lati sosokan basa Jawa. Pokoknya intinya kita menggali ilmu kepada Ustazah Ida Rosidah. Jadi kami bertemu tepat di tahun 2015. Itu pertama kali saya direkrut ngajar di SDIT Ibnu Abbas Klaten, dan sangat guru baru saat itu. Namun kemudian Allah izinkan untuk berjumpa di pelatihan guru Kutab Al-Fatih di Semarang, dan kita satu kamar ya Ustazah. Masya Allah, lelah sekali. Tapi Masya Allah ternyata hari ini ditakdirkan
bisa disampaikan khususnya untuk membangun ta'awun perjuangan mendidik generasi soleh. Kurang lebihnya begitu. Saya serahkan kepada Ustazah Ida Rosidah sepenuhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi tersanjung ya, bahkan tidak terlalu berlebihan saya. Baik, sebelumnya ayah bunda mohon maaf kalau suara saya sedikit terbatas ya, karena memang kondisinya ngomong aja terus gitu ya. Jadi saya sekali lagi mohon maaf dan mudah-mudahan nantinya ayah bunda bisa mendengarkan dengan maksimal ya. Baik, saya sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Biar bisa kelas seperti ustazahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mohonkan, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah semua urusanku, lepaskanlah kekeluhan di lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kepada kita bimbingannya, sehingga nikmat iman, nikmat Islam ini sampai kepada kita, dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah, ketetapan iman sampai kemudian ajal menjemput. Itu yang harus senantiasa kita minta kepada Allah dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baik, sebelum nanti masuk ke materi yang saya diberikan temanya yang Ustazah Latifah ya, sebelumnya saya sapa dulu. Saya kurang tahu ini ya, yang jelas saya Ustazah Latifah ya, kami hormati Ustazah Latifah beserta jajaran yayasannya, saya nggak tahu ya, itu banyak nih ya. Kemudian seluruh asatidzah wa ustadzat yang mengelola Rutab Al-Qarni dan seluruh wali santri, ayah bunda Rutab Al-Qarni yang saya banggakan. Hari ini pemandangan di depan saya sangat indah, indahnya seperti alam di luar ya. Berapa pekannya, 1 bulan hampir 2 bulan yang lalu, saya sempat mengunjungi juga teman seperjuangan saya yang suaminya harus kembali berpulang kepada Allah, membuka juga sekolah yang sama. Saya senang, dan itu masuknya itu ke pondoknya itu, termasuk juga sedang merintis kutab gitu ya. Itu tuh dari jalan besar masuk jalan kecil, masuk hutan jauh, baru ketemu sekolahnya. Saya tadabbur di situ, ya Allah, di mana ada Al-Quran pasti jalan itu terbuka, walaupun lewat hutan. Saya sampai takut kalau ada sisipan jalan ketika mobil kita nih, takutnya kemana kita jalan nih mobil, kalau misalnya ada yang dari lawan arah sama kita. Ketika saya masuk di sini langsung ingat itu sama Pondok Al-Wafa itu di Bekasi. Ya Allah, tapi ini hutannya nggak jauh gitu ya. Indah banget, benar ingat. Saya kira
Saya kira ini tempatnya yang saya tidak salah pernah diundang 2 kali ya, 2 kali atau 3 kali saya lupa. Tapi kan ini juga joglo gitu ya. Ternyata ini bukan joglo yang pondok ya, bukan yang itu ya. Tapi sekali lagi ini pemandangan yang sangat indah dengan orang tua yang solih dan solihah yang beradanya betul-betul di majelis ilmu. Karena memang majelis ilmu itu sunyi, senyap, diibaratkan kalau ada burung ya hinggap di pundak itu tenang dia. Namun mudah-mudahan sudah siap dengan bukunya, dengan penanya. Kenapa? Karena ilmu itu harus diikat dengan catatan. Bahkan catatan ini lebih berharga dari emas ya, gitu ya. Karena memang menuntut ilmu itu kewajiban kita sampai kita mati, sampai kita mati. Kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih utama daripada kebutuhan perut sebenarnya. Puasa 1 hari masih bisa loh ya, tapi dalam 1 menitnya kita, bahkan detiknya kita tanpa iman itu nggak bisa kita bayangkan ya. Baik, ayah bunda, temanya Napa Tilas Pejuang Dakwah Pendidikan Al-Quran bersama Rutab Al-Qarni. Saya disuruh menceritakan sejarah sama Ustazah ya. Kenapa? Karena memang fungsi sejarah itu penyemangat kita. Dakwah ini lelah, tapi indah ya. Dakwah ini lelah, indah, penuh air mata. Perjuangannya butuh pemikiran, meluangkan waktu bagian hidup kita, meluangkan juga mengeluarkan dan menguras tenaga, bahkan Ustazah harta. Ya kan? Saya nggak usah cerita tentang Bunda Khadijah deh. Semua sudah tahu. Bunda Khadijah itu seluruh hartanya untuk dakwah Rasulullah SAW. Beliau belum menikmati semasa hidup loh. Sampai ketika kemudian pada saat Fatul Mekah, Rasulullah masuk ke kota Mekah, yang pertama kali dicari adalah kuburan Bunda beliau. Masuk pertama kali langsung ke mana? Kenapa? Di sebelahnya kuburan Bunda Khadijah, sambil bicara, lihat, ini loh tanamanmu. Bahwasanya keberhasilan dakwah itu bisa jadi pada saat kita meninggal baru bisa kita nikmati. Itu pelajaran mahalnya. Jadi jangan berpikir kapan mau matinya, nggak bisa. Belum tentu pada saat kita hidup. Dan itu sudah ada dalam sejarah. Ya, seperti itu. Dan memang kan yang kita pikirkan adalah apa? Persiapan sesudah mati. Ya, nah, sebelum masuk Napa Tilas itu saya pengen ngajak ke 14 abad yang lampau dulu, supaya kita punya motivasi dalam sejarah. Dengan mengenal sejarah, punya motivasi, punya kekuatan pada saat futur terutama ya, gitu. Saya pengen ngajak ke 4 orang sahabat Rasulullah SAW yang saat itu kedudukannya masih remaja. Mungkin ayah bunda melihatlah remaja-remaja kita saat ini sama pada saat usia Rasul, pada saat pemuda-pemuda di zaman Rasulullah juga ada remaja. Cuman bedanya mereka duduk-duduk gitu ya, kongko-kongko, duduknya di mana? Di depan Ka'bah, di sekitar Hijr Ismail. 4 orang pemuda, yang satu adalah, catat nih, Abdullah bin Umar. Anak ini siapa Abdullah bin Umar? Berarti anaknya siapa? Umar siapa? Umar bin Khattab. Ada dia? Oh, ada. Anaknya Umar bin Khattab ya kan, ada tanya jawab ya. Bersama 3 orang pemuda, tapi 3 orang pemuda ini satu perut dari seorang wanita yang salihah, dari satu ayah bunda, yaitu Zubair bin Awam.
Zubair bin Awam ini punya istri namanya, anak dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Asma binti Abu Bakar. Jadi Abdullah bin Umar duduk-duduk di depan Ka'bah sekitaran Hijr Ismail bersama 3 orang. Yang satu namanya Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Umar juga bersama dengan Abdullah bin Zubair. Kemudian yang kedua adalah Urwah bin Zubair. Yang ketiga adalah Mus'ab bin Zubair. Duduk-duduk nih, ngobrol-ngobrol santai, tapi ngobrol-ngobrolnya tidak kayak kita. Ngobrol-ngobrolnya itu kalau bahasanya sekarang itu bangun cita-cita. Mereka membuka obrolan itu dengan kalimat tamannaw. Yuk kita bangun, yuk yang namanya berharaplah, bercita-citalah. Kalau saya bilang himmah aliyah, harus punya mimpi. Hidup tidak punya tujuan, tidak punya visi, kan bingung kita mau kemana. Nah, 3 pemuda, 4 pemuda ini begitu, duduk-duduk sambil yuk bertamannaw. Yuk kita bercita-cita, yuk bikin program visi besar hidup. Mulailah satu persatu ini menyampaikan cita-citanya. Yang pertama Abdullah bin Zubair bicara, saya kepingin besok itu jadi khalifah. Nggak tanggung-tanggung pengen jadi presiden. Coba anak pemuda zaman itu ya. Terus yang kedua bergiliran, yang namanya Urwah bin Zubair. Kalau saya pengennya saya jadi tempat untuk bertanya ilmu. Kalau bahasa sekarang jadi alim ulama, pengen jadi itu, gitu ya. Dan kemudian yang ketiga menyampaikan apa? Yang namanya Mus'ab. Dia langsung punya 2 cita-cita disebutkan. Saya pengen jadi amir. Apa ya kalau amir sekarang, gubernur kali ya, amir di Irak. Tapi gitu ya, saya pengen langsung punya 2 istri. Ya, pinter dia nyarinya gitu ya. Siapa? Beliau menginginkan menikahi Aisyah binti Thalhah, tidak asing juga, sahabat Rasulullah, dan Sukainah binti Husain. Gitu ya. Dua-duanya ini wanita dari seorang anak sahabat Rasulullah SAW yang jelas kesolihannya dan kecerdasannya. Tuh, tinggal satu, Abdullah bin Umar. Sederhana cita-citanya, tapi ini cita-cita dambaan kita setiap orang yang bertakwa. Beliau menyebutkan gini, aku pengen Allah mengampuni dosa-dosaku. Sederhana tapi dalam maknanya. Siapa yang dari kita tidak menginginkan diampuni dosa? Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, itu tadi tamannaw, harapan, berjalan waktu. Ya, berjalan waktu, ya, hari, pekan, bulan, tahun. Yang namanya cita-cita, impian dengan khayalan itu beda, Ustazah. Kalau yang namanya cita-cita itu didongkrak dengan duit. Apa itu duit? D-nya doa. Ya. U-nya usaha. Tuh. I-nya apa? Ikhtiar. A tidak bisa pindah B. B cari solusi C kalau nggak bisa. C cari jalan keluar D kalau mendapat hambatan. Dan terakhir yang P-nya adalah tawakal. Insya Allah cepat hafal karena ingatnya duit. Ya, kan ingat kan? Apa duit? Doa, usaha, tukar. Gampang ada hadiah duit enggak? Insya Allah
senang saya kalau punya murid cerdas-cerdas kayak gini, gitu ya. Alhamdulillah, dalam catatan di Syiar An-Nubala karyanya tulisan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, bahwasannya keempat-empat ini Allah berikan. Tadi yang pertama yang bercita-cita, Abdullah bin Zubair, cita-citanya kepengen jadi khalifah. Alhamdulillah Allah izinkan 9 tahun menjabat sebagai khalifah. Ya, beliau menjadi khalifah. Kemudian yang kedua adalah Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair pengennya apa? Jadi ulama. Alhamdulillah beliau menjadi alim ulama di Madinah, dan beliau banyak menyampaikan sanad dari bibinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena ibunda Aisyah itu bersaudara ya dengan Asma binti Abu Bakar. Kemudian yang ketiga adalah Mus'ab. Alhamdulillah Mus'ab memimpin Irak, jadi gubernur di Irak, dan diizinkan oleh Allah ya menikahi dua wanita yang cerdas. Yang belum tampak adalah Abdullah bin Umar. Namun di kitab Syiar An-Nubala yang namanya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menuliskan, ku yakin Allah mengabulkan doa beliau, insya Allah ya, diampuni dosa-dosanya. Seperti itu. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kisah ini sebenarnya sama dengan kisah kami. Tidak ada yang kebetulan. Di tahun 2015 waktu itu saya harus hijrah dari Denpasar ke Jogja. Saya hijrah 2013 karena profesi saya adalah guru ngaji. Dari tahun 91, alhamdulillah saya bangga jadi guru ngaji. Karena guru ngaji itu kan mengajarkan ayat-ayat Allah. Maka ketika ada sebenarnya orang ini asatidah ada di sini semua. Ketika ditanya profesinya apa, harus bangga. Jadi apa? Guru ngaji di Rutan Al-Qarni. Bangga, bayangkan tidak ada satupun ilmu yang dibawa sampai di kuburan. Dan minta istiqomah. Ketika pertama kali sudah di sini, minta istiqomah sampai mati. Karena istiqomah itu berat. Yang mudah adalah istirahat. Tapi kalau minta istirahat, suruh saya langsung di kuburan. Ya kan? Orang hidup tidak ada istirahatnya, coba. Dari melek mata sampai menutup mata, tidak ada istirahat. Yang otak, yang mulut, ya, yang kaki, tidak ada istirahatnya. Istirahat nanti. Dan kita menginginkan istirahat ketika apa? Betul-betul terasa kaki kanan kita nyentuh pintu surga. Istirahat itu definisinya sukses. Jadi jangan bangga ketika anak saya sudah jadi ini, belum tentu sukses. Dokter kah apa belum tentu. Kalau punya amal soleh yang banyak, yang bisa dibawa mati baru sukses. Itu sukses definisinya, jangan salah. Maka menyekolahkan di sini sudah masya Allah, ya. Kembali ke kisah kami. Saya tidak kenal Ustazah Latifah karena waktu itu pada saat 2015 saya kepengen membangun kutab. Saya berguru dulu dengan Ustaz Budi Ashari. Alhamdulillah sekarang ini tanggal 27 Oktober saya berguru dengan Ustaz Budi Ashari dan Walid Ilham. Itu adalah, saya ingat tidak pernah lupa sejarah itu, 25 Oktober 2014. Bahkan kadang-kadang saya ingat dengan beliau, kadang saya WA, ya Allah, keberadaan kutab Darussalam tidak lepas dari amal jariah beliau, guru saya berdua.
mau buka 2015, mulai Desember 2014 saya berangkat, karena waktu itu pendidikannya Desember sampai dengan bulan April. Kemudian bulan Agustus kita buka Kutab Darussalam. Waktu itu yang ikut dengan saya itu adalah sebenarnya Kutab As-Sajadah, ingat ya. Terus sampai di sana saya kenalan sama Ustazah Latifah yang dulunya tidak seperti sekarang subur beliau. Masih ramping ya gitu ya. Nangkep saya itu ibu yang nggak boleh sakit dan capek, dipijetin aja gitu loh, masya Allah nih, masya Allah gitu ya. Terus saya bertemu lagi dengan Ustazah Rahimah, ya masya Allah. Dengan ya setelah itu kemudian saya kenal dengan Ustaz Dimyati, suami beliau, dan kemudian saya kenal dengan Ustazah Nita. Kami ngobrol-ngobrol, membahas sama persis seperti tadi para sahabat itu. Terus kemudian bercita-cita, wah kalau melihat Ustazah Latifah ini comelnya dari kayak dulu ya sama aja gitu ya, gemesin gitu, kadang-kadang punya semangatnya masya Allah. Padahal saya sudah paling semangatnya, lebih semangat lagi gitu ya. Dan kami selalu berbagi cerita, kisah baik kami ini, terpisah oleh jarak. Sampai pun beliau sempat pergi ke Jerman. Terus karena kami sudah hidup di zaman yang cukup canggih, bahwasanya jarak itu bisa terselesaikan dengan sebuah alat, ya kan itu ya, sebuah alat. Ya, itu kan alat ini bisa membuat kita ke surga atau neraka kan gitu kan. Berjalan waktu juga sama berjalan waktu. Alhamdulillah 4 orang ini saya tidak sempat terputus dengan yang As-Sajadah itu, tapi kami berempat ini alhamdulillah dengan izin Allah punya sekolah juga akhirnya. Insyaallah saya dengan Darussalamnya, Ustazah Rahimah dan Ustaz Dimyati dengan Kutab Al-Fatnya di Tawangmangu, Ustazah Nita dengan Rijalul Qur'annya, dan Ustazah Latifah dengan Rutat Al-Qarinya. Ya kan? Sama, hanya beda waktu. Beberapa tahun yang lalu saya diminta untuk sharing. Pada saat pertama kali ngerintisnya, yang kebetulan saya senang. Mudah-mudahan ikut sedih dia. Mudah-mudahan kalimat-kalimat motivasi ini juga menjadi saksi nantinya bagi teman-teman Al-Qarni, tentang Al-Qarni yang sedang membangun di tengah hutan yang indah ini. Saya berharap ayah bunda jangan jadi penonton. Penonton itu cuma bisanya komentar dan tepuk tangan. Ya, sekali lagi kita nggak tahu usia. Banyak yang sudah mati mendadak. Kalau mati mendadak bawa amal solilah tidak apa-apa. Kalau mati mendadak belum bawa amal solilah celaka. Gitu ya. Jadi ketika kemarin dengan kondisi saya yang saya harus sedikit dropping, saya tidak suka minum obat. Saya harus sedikit dropping, usia sudah 52 tahun ya, jadi harus tetap juga. Usia mulai tua, tapi semangat tetap muda ya. Karena belajar dari Rasulullah SAW, usia 53 tahun beliau masih mulai perang di usia itu kan, mulai mendapatkan wahyu menjadi nabi dan rasul usia 40 tahun ya kan. Jadi kita belajar dari situ gimana kita harus semangat gitu ya, sampai kapan kita minta ngawat kesehatan kita gitu ya, dengan apa, dengan amal soleh. Maka ketika hari ini diundang ya, dalam pikiran saya cuma satu, ya Allah tidak ada yang kebetulan. Terima kasih kau berikan saya kesempatan untuk diundang kembali, dan mudah-mudahan ini juga menjadi satu bagian amal soleh untuk bisa memotivasi ayah bunda yang Allah muliakan. Saya yakin sepenuh keyakinan saya kepada Allah,
ketika duit itu dilakukan gitu ya, ini akan setahun atau 2 tahun terbangunlah itu si pondok Rutab Alkoni, saya kurang tahu ya, pokoknya saya lihat gambarnya. Saya yakin sepenuh keyakinan saya kepada Allah. Kenapa teman-teman, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah? Kalau ditanya dahulu salah punya apa, kami tidak punya apa-apa. Kami tidak punya apa-apa. Saya memulai dengan harta dari ayah saya. Ya, saya memberikan sebelum meninggal sebuah harta, dan saya ingat ayah saya cuma waktu itu menginginkan ya dari kalimatnya tentang guru ngaji. Kalau pengen berkah hidup jadi guru ngaji gitu ya. Harapannya orang tua ya gitu. Saya punya harta sedikit dan saya memulai dengan Darussalam, buka yayasan namanya Zam-Zam wan Nahlah. Katanya Syekh yang mengenal saya, ada aneh namanya yayasan nama makanan Zam-Zam wan Nahlah ya. Saya cuma bilang bahwasanya keinginan saya adalah Zam-Zam itu mengalir terus, kebaikan, keberkahannya dan kebermanfaatannya sepanjang masa. Sebagaimana kita sudah kenal, sudah tahu sampai dengan hari ini bagaimana harta dari sahabat, saya jadi lupa nih ya sebentar, yang tidak habis, Utsman bin Affan sampai dengan hari ini, tapi yang tidak bisa jatuh miskin, Abdurrahman bin Auf. Ya betul, Abdurrahman ya, betul ya, dengan Utsman bin Affan. Tak bisa jatuh miskin. Kenapa? Punya di tangan, dikeluarin terus. Allah tahu kosong, dikasih terus. Oleh karena itu ketika ada dalam genggaman, harta itu jangan di hati genggaman, keluarkan. Pada saat mau pembangunan nih ya, jangan sampai takut miskin untuk memberikan kepada Rutab Alkoni. Insya Allah nanti dikasih. Belum pernah terdengar dalam sejarah orang dermawan jatuh miskin. Yang ada orang bakhil. Yakin aja, karena Allah tuh maha tahu. Oh kosong nih, sakunya perlu diisi, gitu ya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kami alhamdulillah dengan izin Allah, kami juga alhamdulillah Allah izinkan di tahun 2019 mendapatkan yang namanya 1.400 tanah wakaf juga Ustazah. Itu pun semuanya dengan izin Allah tentunya ya. Ada orang bingung ngasih ini kemana, dan itu sudah jatuh berapa kali ke tangan orang dan tidak bisa dikelola. Jatuhlah ke saya, nggak punya tanah karena ditahu saya ngontrak. Coba ya, akhirnya jatuhnya ke saya. Terus sudah gitu saya sendiri takut menerima itu. Karena apa? Ini yang punya ini kok kayak ngasihin sertifikat yang miliaran itu, nilainya kok kayak seperti apa gitu. Jangan kasih saya bilang gitu. Lihat dulu sekolah saya gitu. Hanya mau mengunjungi dengan keluarganya. Pokoknya saya cocok gitu, cocok gimana segitu ya. Saya mohon sama Allah, ya Allah mudahkan, karena beliau kasih waktu 2 tahun. Bisa nggak kelola? Kalau enggak kembali seperti yang sebelum-sebelumnya. Kepada Allah dengan izin Allah, ya Allah tahu semuanya bisa terkelola. Nggak punya uang juga, tiba-tiba dia ngasih itu bangunan dengan seisi-isinya. Saya cuma dikasih kunci. Cuma apa? Doa aja, ya Allah, ya Razak Zul kuatin matin. Saya mohon hamba yang fakir ini bersandar kepada Allah Zat yang Maha Kaya. Ujuk-ujuk dikasih lagi. Dan mudah-mudahan, saya mohon doanya ya Bunda, di bulan November ini mudah-mudahan kucuran dana itu kembali buat kami untuk pembangunan madrasah. Kenapa? Karena kami ini sudah meluluskan berapa kali ya, jadi di Kutab itu sudah 7 kali ya di tahun, karena sudah berjalan dari 2015 sampai dengan sekarang 2024, cuman itu pindah-pindah yang betul-betul lulusan asli dari Kutab awal dari kelas 1 SD ataupun kelas 0 besar itu adalah tahun kedua sekarang. Itu kami bingung, ini anak kayaknya belum tuntas kami berikan pendidikannya untuk jenjang madrasah, harus kami lepas. Karena kami ngelihat ngerumat ya dari kecil-kecil kayak tadi itu lucu-lucu gitu ya.
gitu ya. Kita sudah kasih tanemin, kita siramin, kita pupuk ya. Begitu sudah belum selesai rasanya, harus sudah dipindahkan ke tempat lain. Padahal kami pengennya adalah lulusan kami ini menjadi generasi muslim muslimah yang kalau dia muslimah menjadi istri solihah, punya keterampilan, begitu selesai ngerti nyapu sederhana, ngerti masak-masak, ngerti dandan-dandan biar bisa menjaga matanya suami gitu ya. Nah kadang-kadang kita gitu, masa sudah dipinang, sudah jadi istri, akhirnya tuh dandan tuh enggak gitu ya, akhirnya matanya mana-mana ya kan gitu ya. Karena kita harus tetap menjaga itu. Kemudian bisa tentang merawat anak-anak seperti itu. Sementara yang laki-laki pengennya apa, menjadi seorang qawamah, ngerti jadi orang laki itu paham kuat imannya karena jadi kepala sekolah dan harus bertanggung jawab di hadapan Allah dengan ku anfusakum alaikum naro. Bawa siapa? Bawa istri, bawa anak-anak. Gitu aja. Cita-citanya nggak bisa pilih, itu yang saya inginkan. Sehingga kami berpikir kami harus mempersiapkan anak-anak ini berketerampilan. Maka mohon izin sekali saya akan ada keluar Indonesia untuk belajar lagi sebenarnya. Saya berangkat tanggal 4 sampai dengan 14 dengan beberapa sekolah yang kami melihat negara ini maju etos kerjanya walaupun rendah, tidak bisa membangun peradaban. Karena apa? Karena iman tidak ada di sana. Negara mana? Negara Jepang. Saya sedang pengen ke sana melihat kedisiplinan yang tinggi, bagaimana kemudian bisa punya etos kerja yang tinggi, berketerampilan dan lain sebagainya. Jadi saya dengan beberapa teman-teman pengen belajar melihat. Kan gak jadi masalah kita belajar kemana, tapi kita harus bisa mengambil baiknya. Berapa banyak kita orang-orang muslim kita lihat imannya solihnya iya, tapi malas itu, kelambatan datang gitu ya, nggak punya etos kerja tinggi kan gitu ya. Solihah tapi pemalas, soleh tapi suka bohong, bingung kan juga, nggak punya etos kerja tinggi, nggak bisa bekerja sama dan lain sebagainya. Itu kita tidak inginkan. Maka kita inginkan adalah punya adab moral yang bagus, tapi punya juga kinerja yang baik ya, punya rasa empati, ngerti untuk misalnya antri, bersabar, tahu kedisiplinan, kemudian bisa bekerja secara baik, bekerja sama. Ini yang penting, bekerja sama, bukan sendiri-sendiri. Rutan Al-Qarni ini nggak akan bisa berkembang kalau sendiri, harus. Dan saya berharap ayah bunda yang ada di sini jangan sampai tidak mengambil bagian, rugi benar, karena ayah dan bunda kan tidak ngelola, cuma nitip harta tuh, yang ngelola biarkan, sudah ada yang ngelola. Kenapa? Karena kewajiban balighu anni walau ayah, kewajiban untuk menyampaikan dakwah itu di setiap kita harus. Dan dakwah itu nggak perlu semuanya ngomong. Banyak ustadz kan ngomong sudah cukup. Sama kita yang bagian ambil bagian. Ngapain ustadz nyumbang? Oke, aku bagian balighu anni awalnya tukang nyumbangnya, resiknya, gitu ya. Membuka misalnya ada yang jabatannya di aparat pemerintahan, bantu apa yang harus dibantu, izinnya, kalah ambil peluang-peluangnya, seperti itu ya. Mungkin itu ustazah ya. Kalau memang kalau mengingat sejarah-sejarah kita itu kadang-kadang air mata kita tuh insya Allah karena sejarah itu masya Allah membuat kita. Mudah-mudahan doakan ya, mudah-mudahan yang sedikit ini, karena nanti siang setelah ini ada guru kami berdua, Ustadz Ikhlasur. Beliau di Darussalam adalah sebagai Dewan Pembina Kurikulum. Dokter Ikhlasur, beliau yang membina kami. Maka saya tadi mau berangkat, saya bilang, ngapunten Ustadz, ini guru dan murid duduk bareng di Al-Qarni, Masya Allah. Saya bagian bawain buku gurunya, nanti Ustadz yang bagian ilmunya, saya bilang gitu ya.
Saya cuma bagian motivasi depan, nanti teman-teman atau ayah bunda siap dengan beliau ya. Mudah-mudahan ayah bunda sedikit ya saya berbagi ini bisa menjadi penyemangat nantinya. Itu Ustazah, kalau memang ada ini kurang lebihnya mohon dimaafkan atau tanya jawab atau kamu mau terima. Masya Allah, tabarakallah Ustazah. Jadi betul ya, kalau melihat orang yang lebih tua itu kaidah ilmunya adalah beliau secara amal insya Allah lebih banyak kalau lebih tua. Kalau kita yang lebih muda melihat yang lebih muda di bawahnya lagi kita yang tua, maka kaidah ilmunya adalah dosa saya lebih banyak. Jadi kalau saya melihat Ustazah Ida ini, saya ini masih jentiknya gitu ya. Belum apa-apanya. Oke, Masya Allah itu luar biasa sekali Ustazah. Terima kasih atas semangatnya tentang bagaimana mencatat mimpi himmah aliyah. Dan itu juga yang tertulis di mukadimah buku pertama saya. Masih ingat dengan bahasa himmah aliyah yang dituliskan Ustazah Ida Roshidah menyambut buku saya yang pertama itu. Semoga nanti bisa memberikan tulisan lagi di buku kedua Insya Allah gitu. Dan semangat ibu-ibu, nggak boleh jadi penonton katanya. Nek sekarang nonton dulu nggak apa-apa ya? Nonton dulu ya Pak ya. Nah nanti setelah ini semoga bukan jadi penonton ya. Eman karena nggak tahu 3 amal yang diterima di sisi Allah yang mana. Nah kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini Dibuka satu aja pertanyaan. Iya, monggo. 9. Oke, kalau nggak ada yang tanya saya tunjuk loh. Waduh, gimana nggak ada yang tanya kok ditunjuk sama Ustaz Latifah? Satu saja ya, satu aja sebentar saja, paling depan mungkin ya. Nah, ini waduh ini salah posisi saya Pak depan sendiri. Ini kalau di sini sok dipanggilnya Bu Care, Bu, karena garwani pun Pak Care. Pak Care ini hadir Bu? Oh sakit ya, nggak apa-apa, semoga lekas sehat. Ini ada Bu Dwi namanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Loh, sebenarnya nggak ada. Gimana ini Ustazah? Ya, mungkin saya wakilkan ya Ustazah ya. Ya, terkait pertanyaannya singkat saja Ustazah, karena alhamdulillah Ustadz Ikhlasul juga sudah hadir, alhamdulillah. Kadang kalau mau jadi ambil bagian itu tadi, kalau bisa jangan jadi penonton. Tapi kadang kerepotan itu sangat banyak Ustazah. Artinya ngurus keluarga aja Masya Allah, apalagi harus mikirin orang lain, itu kan sesuatu yang berat. Nah mungkin Ustazah selama ini menjadi bagian yang mengurus banyak umat. Itu apakah memang serepot itu Ustazah untuk ngurusin orang lain itu? Itu mungkin sih, kalau tadi tawarannya jangan jadi penonton, biar mereka semuanya ayah bunda ini betul-betul bisa jadi yang berkah. Baik, Masya Allah, pertanyaannya berat sebenarnya ini ya. Tapi sekali lagi sharing, dan tadi seperti yang saya sampaikan, kami ingin menghadirkan generasi yang satu, istri solehah dan kemudian suami qawamah ya. Jadi sebenarnya ketika sudah berjalan beriringan, karena kita juga punya yang namanya tugas dakwah gitu ya, berdua suami istri ini harus selaras, paham. Istri tahu tugas dan tanggung jawabnya. Ketika memang diberikan kesempatan oleh suami, jangan sampai tugas dan tanggung jawab itu kemudian tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Begitu juga suami, karena kewajiban istri juga kan harus belajar, terutama belajar. Kalaupun memberikan kiprah kepada istri gitu ya, tentu bisa saling menghargai, saling bekerja sama. Kalau ditanya tentang waktu, ya kita minta sama Allah keberkahan. Karena waktu kita dengan para ulama juga sama ya, 1-24 jam nggak ada yang lebih. Tapi kenapa para ulama bisa melakukan sekian banyak manfaat, faedah, sementara kita ini mungkin kadang-kadang 1-2 aja bisa dihitung. Itu karena keberkahan waktu. Nah keberkahan waktu ini kita tidak akan pernah mendapatkan melainkan dengan Al-Quran dan sholat malam. Minta terus ya kesehatan. Kalaupun nanti akan ada hadir di tengah-tengah kita anak dan lain sebagainya, kalau saya sudah ada cucu ya, cucu 5 seperti itu, ya kita minta saja sama Allah sambil terus belajar bagaimana Rasulullah SAW memberikan keteladanan itu dalam rumah tangganya. Rasulullah kan juga guru ya, juga panglima perang, juga sebagai suami, ayah, kakek, itu kita pelajarin.
dan tidak ada yang sempurna, dan kita juga tidak harus kemudian terlalu perfect ya. Kadang-kadang kita harus kayak gini, enggak, diatur bersama. Pak insya Allah sama. Saudara saya juga mengalami diri saya dengan berproses, guru-guru saya yang muda menikah, beranak itu ya. Sekarang saya bertim dengan 60-an orang juga ada seperti itu ya. Kami saling berbagi, saling memahami, tapi merasa saling bertanggung jawab. Bukan kemudian dipahami kemudian tidak bertanggung jawab. Jadi itu yang harus terus dipegang. Pegang bersama dalam satu wadah. Kalau saya bilang selalu dengan teman-teman, kalian tuh satu perutnya Darussalam, gitu ya, satu perut Darussalam. Nggak boleh saling sikut dan saling memahami gitu ya. Nah itu yang mungkin bisa kita saling sharing ya. Dan kemudian ini penutupnya, orang tua yang menitipkan anak di Rutan Al-Qur'ani itu harus betul-betul jadi mitra yang harmonis. Kenapa? Karena kan sebenarnya anak itu tanggung jawabnya ayah dan bunda. Ayah dan bunda merasa kurang ilmu nih, nggak bisa ngaji sebaik ustadzah di sini, nitipnya di Rutan Al-Qur'ani, maka harus betul-betul bisa bekerja sama. Karena udah menyerahkan tanggung jawab kan, gitu ya, bekerja sama minimal nih kayak ini hari ini diundang datang. Karena kalau kebahagiaannya kami pengurus dan ustadzah itu sederhana, diundang datang, udah dipanggil ke sekolah datang, itu toh kebahagiaannya, nggak ada lain. Sedihnya kalau diundang dipanggil nggak datang, mikirnya gini, ini anak yatim piatu atau gimana gitu. Benar ya Allah, sedihnya gitu ya. Oh saya sibuk punya, ya sama ya, kita pengangguran sama sibuknya ya bunda gitu. Jadi kalau bisa bukan berarti tidak cuma sebulan sekali kan. Nggak tiap hari kan pertemuan, apalagi sebulan sekali punya 30 hari loh. Oh saya, dan harinya hari Minggu lagi. Oh coba, kan ya. Jadi itu aja kok sederhana, kami itu ayah bunda, guru tuh datang gitu. Nah gitu ya. Apalagi terus ditambah Ustazah, bayar SPP tepat waktu. Iya kan? Loh, kalau ayah bunda lihat ini keringatnya guru nggak boleh loh ditunda. Jangan sampai keringatnya guru ditunda pembayarannya. Dosa kita zalim. Terus kita bilang kok pengen anak soleh-solehah, di mana dapatnya? Oh sudah zalim duluan, gurunya nggak dibayar. Jadi usahakan sebelum tanggal 10 selesai, maksimal tanggal 10. Nggak punya, minta sama Allah, biasa makan ayam makan tempe. Ya, yang sudah nggak kerosong gitu. Maaf ya, tapi nggak apa-apa, tersinggung positif. Habis ini selesai dari sini langsung semua tanggal 10 selesai, Masya Allah ya. Dan saya berharap nantinya, mudah-mudahan Allah izinkan kita sama-sama ada usia ya. Saya diundang lagi ketika sudah peresmian. Ya, Insya Allah ya, udah pada saat peresmian Insya Allah gitu ya. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf ya, sebesar-besarnya saya harus bagi waktu dengan teman-teman yang di Darussalam ya. Kalau ada kebenaran semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalaupun ada kesalahan-kesalahan, tentunya banyak, hilaf lisan saya dengan keterbatasan ilmu dan berbagi tentang pengalaman. Kalau ada hilaf tentunya tidak lepas dari saya yang lemah. Kurang lebihnya gitu ya Ustazahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.